Korupsi telah menerima 894 keluhan terkait penyaluran bantuan sosial COVID-19. Keluhan terbanyak adalah tidak menerima bansos meski telah mendaftar. Selain itu, proses ekspor impor APD juga berlangsung dengan banyak masalah. Sepanjang pandemi berlangsung, KPK telah menerima 894 keluhan melalui aplikasi Jaga Bansos COVID-19. 369 laporan diantaranya adalah keluhan terkait tidak menerima bansos meskipun sudah mendaftar. Selain itu, masyarakat juga melaporkan bantuan yang tidak disalurkan aparat, bantuan yang jumlahnya kurang dari seharusnya, kualitas bantuan yang buruk, bantuan tidak tepat sasaran, dan berbagai topik keluhan lainnya. Keluhan ini disampaikan pada 243 pemerintah daerah, dengan provinsi yang paling banyak menerima keluhan adalah Jawa Barat dengan total 197 keluhan, disusul Jawa Timur dengan 149 keluhan. Dari total 894 keluhan bansos tersebut, sebanyak 375 keluhan telah selesai ditindaklanjuti, kemudian 207 laporan sedang dalam proses tindak lanjut, 119 laporan masih dalam proses verifikasi, dan 139 lainnya masih menunggu konfirmasi dan kelengkapan informasi ataupun data dari pelapor. Bila masih menemukan penyimpangan lainnya, masyarakat bisa menyampaikan keluhan melalui gawai dengan mengunduh aplikasi Jaga atau Jaga Apps di Play Store dan App Store untuk sistem operasi Android dan iOS. Masyarakat juga bisa mengakses Jaga melalui situs www.jaga.id. Masalah lain muncul karena Indonesia tercatat sebagai salah satu negara produsen APD terbesar di dunia yang kerap mengekspor APD. Namun di tengah surplus APD, Indonesia juga gencar mengimpor APD. Karut-marut ini beraroma kuat korupsi. Data Satgas COVID-19 dan Kementerian Kesehatan mencatat angka kebutuhan APD dalam negeri mencapai 5 juta unit per bulan. Kebutuhan ini relatif terpenuhi dengan angka produksi APD lokal diklaim mencapai 17 juta unit per bulan. Hingga bulan Juni, Kemenperin pun menyoal surplus APD dalam negeri total lebih dari 2,6 miliar buah hingga Desember 2020. Jumlah ini berasal dari masker hingga baju bedah. Dengan jumlah ini, pemerintah pun percaya diri Indonesia mampu mengekspor APD ke negara lain. Kemarin beberapa pembicaraan kita dengan Korea, sekarang dengan Jepang, semuanya tujuannya adalah untuk di satu sisi memenuhi APD kita di dalam negeri, namun juga di sisi lain juga bisa memenuhi kebutuhan dari negara-negara lain yang memang tidak memiliki industri untuk membangun atau membuat APD tersebut. Namun data BPS menunjukkan ternyata Indonesia masih saja mencatatkan angka impor APD mencapai hampir 3.000 ton hingga Mei 2020. Nilainya mencapai 44 juta dolar atau 643 miliar rupiah. Mayoritas APD ini diimpor dari Tiongkok sebanyak 2.000 ton, diikuti Hong Kong, Vietnam, Korea Selatan, dan sejumlah negara lain. Tak ayal, produsen APD lokal pun terpaksa gigit jari. Rendahnya penyerapan produk APD lokal membuat jutaan unit APD menumpuk di gudang-gudang pabrik. Pemerintah juga bisa mengatakan bahwa ini ya kami butuhkan sekian banyak. Ya, sekian banyak daripada numpuk, kalian boleh ekspor. Kan nyata, tapi keberanian untuk menentukan bahwa berapa yang boleh ekspor, berapa yang domestik, kalau tidak ada transparansi di antara kementerian. Sembrautnya birokrasi antar kementerian inilah yang akhirnya membuat target pertumbuhan ekonomi dengan cara menaikkan ekspor semakin jauh dari target capaian. Tak hanya itu, ketidakjelasan data ekspor, impor, dan transparansi kebutuhan serta distribusi APD membuat celah korupsi semakin besar. Rentan atau sangat besar terjadi khususnya di dalam konteks pembelian atau pendistribusian alat kesehatan yang untuk COVID-19. Sejauh ini BPS mencatat Indonesia sudah mengekspor APD sebesar hampir 260.000 dolar ke Korea Selatan dan 709.000 dolar ekspor pakaian bedah ke Jepang hingga bulan April 2020. Ruli Kurniawan, Andra Anhar, Jakarta. Kasus